Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah, di mana Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup di muka bumi ini. Dengan Allah memberikan berbagai macam kenikmatan di dalam kehidupan kita. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi penolong untuk setiap orang-orang yang memohon pertolongan kepada Allah. Rasulullah yang akan mampu membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam diri Rasulullah terdapat syafaat, di mana syafaat itu sangat kita rindukan di dalam kehidupan kita. Bahkan kita butuhkan semua sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku dimanapun berada, sekarang alhamdulillah saya berada di depan rumah jabatan Bupati Kabupaten Wajo, Sengkang, Sulawesi Selatan. Saya berada di sebuah taman. Alhamdulillah pagi hari ini jam 7:30. Setelah selesai menikmati secangkir kopi, saya langsung beranjak ke sini. Tadi pagi saya membaca sebuah artikel yang menyampaikan kepada kita untuk waspada terhadap tanggal 10 sampai tanggal 12. Karena akan terjadi sebuah angin yang kencang, hujan yang deras akan merata di seluruh pulau Sulawesi Selatan. Kalau kita ingin bertanya teman-teman sekalian, kira-kira kalau ini terjadi, apa penyebab dari semua ini? Apakah ini semua karena hukum alam? Ataukah ini semua karena teguran Allah Subhanahu wa taala untuk kita di muka bumi ini, khususnya untuk orang-orang Sulawesi Selatan? Maka saya sampaikan, ada sesuatu yang saya ingin sampaikan kepada saudara-saudaraku dimanapun berada di tanah Sulawesi Selatan, bahwa kalau kita ingin melihat kembali kepada Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, dan tidaklah suatu musibah, suatu bencana terjadi dalam kehidupan kalian itu melainkan karena perbuatan tangan kalian sendiri. Itu yang Allah sampaikan kepada kita. Terjadinya kerusakan di muka bumi ini, bumi berguncang, angin bertiup kencang, air yang turun begitu deras, itu bisa menyebabkan karena perbuatan tangan manusia itu sendiri. Soal bumi ini berguncang, itu sudah biasa terjadi. Bahkan di zaman Rasulullah pernah terjadi hal demikian. Suatu ketika Rasulullah berada di Gunung Sabir bersama sahabat Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab, Uthman bin Affan. Lalu tiba-tiba Gunung Sabir itu berguncang, bergetar. Lalu Rasulullah katakan kepada Gunung Sabir, "Ya Sabir, wahai Gunung Sabir, tenanglah, janganlah engkau berguncang karena di atasmu ada seorang nabi dan juga orang-orang yang syahid." Begitupun sewaktu di Madinah. Pernah satu ketika di Madinah Rasulullah tiba-tiba bumi ini berguncang. Maka Rasul mengatakan kepada bumi, "Tenanglah engkau wahai bumi, belum saatnya." Lalu dia melihat kepada sahabat dan dia berkata kepada sahabat, "Wahai sahabatku, Allah menegur kalian." Artinya apa? Ambillah sebuah hikmah, sebuah pelajaran di dalam berguncangnya bumi ini. Maka saudara-saudaraku dimanapun berada, saya ingin sampaikan kepada saudara-saudaraku di Sulawesi Selatan pada khususnya, bahwa mungkin saja Allah Subhanahu wa taala menegur kita dengan cara demikian, yang bisa diketahui oleh manusia lewat ilmu-ilmu yang dimilikinya,
sehingga mampu mengetahui bagaimana apa yang akan terjadi ke depannya, sehingga meminta kita untuk waspada terhadap tanggal 10 sampai 12 ini. Maka saudara-saudaraku semua, kira-kira apa yang bisa kita lakukan ketika hal itu benar-benar terjadi di dalam kehidupan kita? Allah menurunkan air hujan yang begitu deras, membiarkan angin meniup begitu kencang. Bayangkan kemarin tanggal 5 Januari 2020 ini terjadi angin yang kencang sehingga pepohonan yang kokoh pun bisa tumbang seketika dalam waktu 5 menit. Gedung-gedung yang tinggi, toko-toko di mana-mana runtuh seketika, teman-teman sekalian. Kenapa? Di situ ada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Itu baru angin kecil yang ditiupkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau Allah guncangkan buka bumi ini? Maka saudara-saudaraku, yang sangat perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita, khusus kepada saudara-saudara saya Sulawesi Selatan, adalah bagaimana senantiasa kita muhasabah. Kita senantiasa periksa diri kita masing-masing. Jangan sampai terjadi demikian karena teguran Allah Subhanahu wa taala. Allah marah kepada kita. Kenapa Allah marah? Ketika Siti Aisyah pernah berkata bahwa bumi ini akan berguncang, gempa akan terjadi di mana-mana saat ketika zina itu dihalalkan, khamar-khamar mendebar di mana-mana, musik-musik dihalalkan, musik-musik dimainkan di mana-mana. Tapi yang musik bagaimana? Adalah musik yang bisa melalaikan kita untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara-saudara, hindari hal demikian. Terkhusus kita yang di Sulawesi Selatan, ketika kita mengingat betapa dahsyatnya kehidupan ini, tiba-tiba akan terjadi sebuah bencana kepada kehidupan kita. Maka dari itu, saya sampaikan kepada saudara-saudaraku, ingatlah bahwa apapun yang terjadi di muka bumi ini itu karena perbuatan manusia itu sendiri. Siapa yang sampaikan? Adalah Allah kepada kita. Allah yang sampaikan bahwa tidaklah suatu musibah, bencana terjadi di antara kehidupan kalian, melainkan karena itu disebabkan karena perbuatan tangan kalian sendiri. Itu kata Allah untuk kita. Allah sampaikan bahwa bencana apapun, musibah apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu karena perbuatan manusia itu sendiri. Maka saudara-saudaraku, masyarakat Sulawesi Selatan, saya sampaikan, mari kita sama-sama menjaga iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri dan iman ini. Mungkin kita melihat di sekeliling kita begitu banyak kemaksiatan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cegahlah kemungkaran itu. Ketika engkau tidak mampu mencegah dengan tanganmu, maka dengan lisanmu. Ketika engkau tidak mampu mencegah dengan lisanmu, maka cegahlah dengan hatimu. Maka itulah selemah-lemah iman. Dan saudara-saudaraku, begitu banyak kemaksiatan terjadi di muka bumi ini. Khusus kepada Sulawesi Selatan, mungkin kita menyaksikan begitu banyak kemaksiatan. Perbuatan-perbuatan yang bisa melalaikan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala begitu banyak kita saksikan. Hal inilah yang terkadang akan menyebabkan musibah itu akan datang kepada kehidupan kita. Maka mari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini. Allah yang mengizinkan segala sesuatunya terjadi di muka bumi ini. Maka saya mengajak untuk mari kita bersama-sama merayu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita merayu Allah?
dengan senantiasa mendekati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dekat dengan Allah, maka apapun yang kita inginkan di dalam kehidupan kita, yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita, Allah kasih. Tapi apapun yang kita ingin hindarkan, suatu musibah, suatu kejadian, perkara, keburukan di dalam kehidupan kita, Allah hindarkan. Kenapa? Kita dekat dengan Allah, Sang Maha Pemilik, Sang Maha Pemilik segala sesuatu di muka bumi ini. Allah yang menciptakan segala sesuatunya, pemilik segala bencana. Allah yang memiliki angin, Allah yang memiliki air hujan itu. Allah yang menciptakan muka bumi ini, yang sewaktu-waktu Allah bisa guncangkan sehingga semua apa yang ada di muka bumi ini bisa hancur seketika. Ayo kita rayu Allah, kita memohon kepada Allah, ya Allah, berikan kami kesempatan untuk senantiasa taat dan tunduk kepadamu, ya Allah. Ayo kita rayu Allah dengan cara apa? Dengan cara senantiasa kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita dekati Allah. Bagaimana mendekat kepada Allah? Kita bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita beribadah kepada Allah. Bukankah pernah disampaikan kepada kita, saat orang itu sholat, saat hambaku itu sholat, pada saat itu sangat dekat aku dengan dia. Maka ketika kita sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Masya Allah, apapun yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita, Allah bisa berikan kepada kita, saudara-saudara. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kepada kita oleh BMKG, kalaupun itu terjadi, mudah-mudahan tidak menyebabkan begitu banyak kerusakan khususnya di Sulawesi Selatan ini. Dan itu bisa saja diurungkan oleh Allah, bisa saja dijeda oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bisa saja dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Yaitu tadi, kita dekati Allah, kita rayu Allah. Karena Allah yang punya segala sesuatunya, Allah yang berkuasa atas segala sesuatunya, Allah yang mengizinkan sesuatu terjadi. Dan Allah sangat mudah untuk menghentikan satu bencana di dalam kehidupan kita. Bagi Allah tidak ada yang sulit di muka bumi ini. Yang sulit itu adalah bagi kita manusia, yang terkadang kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah lah pemilik segala sesuatu apa yang ada di muka bumi ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua, terutama kepada diri pribadi saya. Sejatinya saya berbicara di depan teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian, adalah saya menasihati diri saya agar kita sama-sama untuk muhasabah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masing-masing kita memohon kepada Allah agar memperbaiki diri kita. Kita memohon hidayah, taufik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah mudahkan kita mengubah pribadi sikap yang buruk di dalam diri kita. Itu yang kita mohon kepada Allah, kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira cukup teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Saya Supriyanto pamit undur diri. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.